MotoGP Indonesia 20 Maret 2022. Panggung Jokowi lagi. Ditulis oleh Alifur Rahman. Ada tanda tangan kerjasama antara ITDC dan Dorna dengan untuk penyelenggaraan MotoGP. Nah, ini tadi hanya Mr. Carmelo hanya ingin mendapatkan keyakinan bahwa kita siap, baik dalam organisasi, menyiapkan infrastruktur menuju ke sana, dan saya sampaikan kita siap. Akhirnya Indonesia resmi masuk dalam kalender MotoGP 2022. Dan yang cukup mengagetkan, GP Mandalika akan digelar pada seri kedua setelah GP Qatar. Karena awalnya, saya pikir Indonesia akan dapat giliran terakhir seperti Sepang Malaysia. Mengingat lokasinya berdekatan. Karena Jepang, Thailand, Australia, dan Malaysia akan mengisi jadwal terakhir secara berturut-turut. Bagi saya dan banyak fans MotoGP di Indonesia, ini jelas kabar gembira. Karena ini menjawab harapan kita semua. Selama bertahun-tahun, orang Indonesia harus numpang nonton MotoGP di Malaysia. Saya tahu betul ketika dulu masih kuliah di sana, ada banyak orang Indonesia yang beli tiket pulang pergi di hari yang sama ke Malaysia. Bahkan AirAsia punya paket khusus nonton MotoGP. Jadi keluar dari bandara akan langsung diantar bus ke pintu masuk sirkuit Sepang. Setelah pertandingan selesai pun, akan ada bus yang menunggu para penumpang dan langsung diantar ke bandara lagi. Waktu itu saya belum terlalu suka dengan MotoGP. Sempat berpikir, gila juga orang-orang kita, kebanyakan duitnya. Nonton MotoGP sampai rela beli tiket pesawat pulang pergi di hari yang sama. Tapi sekarang saya paham, untuk sebuah kesenangan memang selalu ada harga yang harus dibayar. Nah, dengan adanya MotoGP di Mandalika, ini jelas akan membuat banyak orang-orang yang selama ini secara rutin terbang ke Malaysia hanya untuk nonton balapan. Sekarang mereka bisa menikmatinya di negeri sendiri. Jelas kita bisa lebih santai menikmati, lebih banyak teman dan tidak perlu pakai paspor pula. Kalau mau bersantai di Mandalika, sehari 2 hari pun tak perlu khawatir kekurangan duit. Intinya, semua persiapan yang biasanya dilakukan orang-orang yang bepergian ke luar negeri untuk nonton MotoGP, nantinya tak perlu lagi dipersiapkan, karena kita menonton di negeri sendiri. Mau jajan, kuliner, dan sebagainya jelas akan lebih nyaman dan murah. Kita pun tak perlu khawatir jika melihat harga tiket pesawat hari ini dari Surabaya ke Mandalika masih sangat terjangkau dan lebih murah daripada tiket ke Malaysia. Dan ini menjadi kabar baik selanjutnya. Selain itu, dengan menjadi tuan rumah seri kedua, ini membuat balapan MotoGP di Mandalika akan menjadi seri yang menarik. Masih dalam perebutan juara. Berbeda misalnya kalau menjadi tuan rumah seri terakhir seperti Malaysia. Kadang juaranya sudah ketahuan, sehingga balapan jadi kurang greget, kurang dramanya. Bulan Maret sebentar lagi, sekitar 5 bulan lagi. Sudah kebayang nggak bagaimana meriah dan hebohnya MotoGP Mandalika nanti? Padahal kita masih belum selesai merayakan megahnya PON Papua. Ya, itulah Jokowi, sangat terencana. Panggungnya tertata rapi sampai 2024 nanti. Karena setelah gelaran MotoGP, Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi G20. Mungkin ini juga yang membuat MotoGP Indonesia digelar awal tahun. Karena akhir tahun, kita akan sibuk untuk menerima pemimpin negara-negara maju di dunia beserta stafnya untuk melakukan pertemuan dan rapat di Indonesia. Lagi-lagi, yang ini pun adalah panggung besar untuk Presiden Jokowi. Jika tahun 2018 lalu, saat annual meeting IMF dan Bank Dunia, Jokowi menyampaikan pidato dan menyinggung soal Game of Thrones, maka menarik menunggu tahun depan Presiden akan berpidato dengan tema apa? Jangan-jangan Squid Game? Ya, apapun itu, ini adalah panggung besar yang berturut-turut akan menjadi milik Pak Jokowi sepenuhnya. Dan oposisi tak akan punya ruang untuk menyerang Jokowi. Ya gimana? Publik akan selalu bersorak dengan panggung besar dan megah itu.
Semoga 20 Maret 2022 nanti MotoGP Mandalika dapat berjalan sukses dan pemerintah dapat memberikan akses penuh tanpa batasan jumlah penonton. Mengingat kasus virusnya sudah hampir tidak ada. Sementara vaksinasi sudah lebih dari 100 juta orang dan yang kemungkinan kebal atau pernah terpapar sudah lebih dari 150 juta orang. Akhir kata, selamat kepada Presiden Jokowi yang selalu mendapatkan panggung megah atau menciptakannya sendiri. Yang pasti, semua ini sangat terencana dan hasil jerih payah banyak pihak. Tidak tiba-tiba atau tanpa sengaja. Begitulah dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com.